Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawazil habib wa hadratin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين من التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال باب أوقات الصلاة. Di sini kita akan masuk ke bab yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Dikatakan oleh mu'allif kitab as-salawatul maktubatu khamsun. As-salawatul maktubah, salat-salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau salat-salat fardu itu ada 5 waktu yang kita ketahui, dimulai dengan waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Karena ada riwayat menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholat pertama kali itu sholat zuhur. Maka di sini disusun sesuai dengan riwayat tersebut. Disebut yang nomor 1 itu. Zuhur dulu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Waqad jama'a Allah li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fi hatainil ayatain. Dan dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kewajiban salat 5 waktu ini dalam 2 ayat yang disebutkan di dalam kitab ini. Ayat yang pertama, kalau antum mau cari boleh di rumah, yaitu surat Ar-Rum ayat 17-18. Surat Ar-Rum ayat 17-18. Yang kedua suratul Isra ayat 78. 2 ayat ini kata ulama itu kesimpulan daripada wajibnya salat 5 waktu. Emang kagak disebut secara sharih, secara terang benerang, ada zuhur, asar, maghrib, isya, nggak disebut seperti itu oleh Allah dalam Al-Quran, cuma disebut secara ijmali tentang waktunya. Allah kan suruh dalam Al-Quran itu dalam surat yang pertama tadi, dalam surat apa? Ar-Rum, di mana Allah berfirman yang artinya dan bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang. Petang itu waktu petang, waktu siang. Dan waktu kamu berada di waktu subuh. Jadi dari mulai siang sampai subuh, dan subuh disuruh kita berzikir atau bertasbih. Sholat kan termasuk zikir, doa. Di ayat yang berikutnya disebutkan juga dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir, itu waktu zuhur ya, sampai gelap malam, berarti zuhur, asar, maghrib, sampai isya juga. Dan dirikanlah pula waktu sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat secara umum. Mungkin ada orang muncul nih,
Kan sekarang ada nih kelompok Quran disebutnya, mereka cuma fokusin Quran doang. Makanya mereka nggak sholat. Ada orang Islam di Indonesia, bahkan lagi berkembang, pengikutnya semakin banyak. Mereka nggak mau pakai apapun kecuali Quran. Ketika kita bilang sama mereka, sholat wajib, mana ayatnya? Kita sampaikan 2 ayat ini dia nggak terima, karena di ayat yang 2 ini nggak disebut zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti nggak ada kewajiban sholat, kalau nggak disebutnya kan secara ijmali aja, secara waktu. Nah, bagaimana saya bisa menjalankan sholat sedangkan dalam Al-Quran nggak disebut perintahnya? Kan nomor 1 sumber hukum itu ada Al-Quran. Mereka nggak terima hadis. Kira-kira kita jawabnya gimana? Coba kalau ketemu orang begitu, gua nggak bakal sholat, mana coba tunjukin ke gua ayat tentang sholat 5 waktu. Nggak ada. Emang secara terperinci emang nggak ada. Ini mau cari bolak-balik nggak ada. Cuman gimana cara kita jawab mereka? Gampang. Al-Quran juga Allah berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Apa artinya? Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ma'atakum ar-rasulu fakhudhu. Apa yang disampaikan oleh Rasulku maka ikutilah. Apa yang dicontohkan oleh Rasulku ikutilah. Ayatnya ada nggak? Ada. Itu sekarang tahap perbuatan Nabi. Nabi sholat nggak? Sholat kan? Ada yang namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nabi lakuin. Dari mana kita tahu? Dari sahabat Nabi, di mana mereka orang-orang yang jauh daripada kedustaan. Dari sahabat ke tabi'in, ulama-ulama besar generasi tabi'in tahu Nabi itu sholat 5 waktu. Ulama tabi'in menyampaikan lagi ke ulama tabi'in, terus sampai gitu. Kita tahu dari setiap generasi dari orang-orang yang jumlahnya di atas 1.000-2.000 orang. Yang mereka berkata Nabi sholatnya begitu. Generasi sebelumnya bilang apa? Nabi sholatnya begitu. Nah udah cukup sebagai dalil bahwa Nabi emang sholat 5 waktu. Allah nyuruh kita taat sama Rasul. Dalam Al-Quran tidak disebutkan ayatnya soal sholat, tapi Allah nyuruh kita taat ke Nabi. Nabi ngelakuin apa, perintah apa, jalanin sama. Selesai, sudah jawabannya ada. Al-Quran juga ngejawab. Nah, sedangkan kita tahu kalau apa yang Rasul lakukan adalah dari sahabat Nabi. Kalau mereka bilang, oh nggak bisa terima, bisa aja sahabat bohong. Nabi bilang sholat 5 waktu. Nanti balikin. Dari mana yang percaya Al-Quran itu firman Allah? Ayo. Dari mana dia bisa pastikan Al-Quran firman Allah? Emang dia ketemu Nabi langsung gitu? Ketemu Nabi, Quran turun ke Nabi nyampaikan ke dia? Kan enggak. Dari siapa? Dari mulut ke mulut juga kan? Lah kenapa Quran yang terpercaya bahwa itu firman Allah padahal dari mulut ke mulut? Sahabat bilang Nabi sholat ini nggak percaya. Cara berpikir itu gimana ini? Nah gitu cara ngejawabnya. Jangan nggak bisa jawab. Ntar bengong lagi. Nah, makanya kalau antum ditanya soal sholat, bilang emang secara harfiah, secara tekstual emang nggak ada disebut zuhur, asar, maghrib, isya. Ada ayat secara ijmali, yaitu ayat yang tadi kita sampaikan tentang harus kita berzikir dan sholat pada waktu-waktu tersebut. Cuman bagaimana kita tahu sholat 5 waktu? Ya dari Nabi. Allah nyuruh kita taat sama Nabi dalam firman Allah kan dalam Al-Quran. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ma'atakumur rasulu fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Ayatnya banyak. Allah nyuruh kita taat kepada Rasul. Di antara perbuatan yang Rasul lakukan dan diwajibkan ke sahabat, sholat 5 waktu. Sampai kita sholat 5 waktu. Jadi begitu cara menjawab mereka. Kalau mereka bilang, saya nggak bisa percaya juga, bisa aja yang menyampaikan soal sholat 5 waktu itu bohong. Balikin, kenapa lo percaya Quran itu firman Allah? Emang itu dapat langsung dari Nabi? Duduk gitu berduaan sama Nabi? Enggak. Dari mulut ke mulut sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu ya. Kemudian dikatakan di sini aqsamu awqatis shalah.
Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pembagian waktu sholat. Nah, nanti kita bahas juga nih. Karena ada orang yang mungkin minim ilmu, belajarnya cuma di kajian seminggu sekali, tiba-tiba ngelihat kita nih sholat isya, adzan isya, taklim masih terus. Baru habis itu sholat berjamaah, mereka teriak, wah ini mah nggak benar ini, waktu fadilah wal waktu hilang. Kan harusnya kan begitu adzan udah siap-siap buat sholat, bukan tetap taklim. Nah, nanti kita bisa jawab. Yang ngomong kayak gitu tuh minim ilmu. Karena waktu isya itu panjang. Jangan disamakan dengan waktu maghrib. Jangan disamakan juga dengan waktu zuhur maupun asar. Isya lebih panjang. Dari mulai waktu isya sampai adzan subuh, berapa jam itu? Lama. Maka nanti kita bahas ya. Aqsamu awqatis shalah, bagian waktu salat. Yang qasimu waktu kulli salatin ila awqatin sittah. Setiap waktu salat terbagi menjadi 6 waktu. Setiap salat memiliki 6 waktu. Nanti dibahas ya persatu persatu, zuhur, asar, cuman kita bahas secara umum. Yang waktu pertama itu disebut dengan waktu fadilah, waktu utama. Fadilah itu waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama, idza shallal insanu fi hadhihi alwaqti hasala ala fadilati awwalil waqti. Jadi dikatakan waktu yang paling utama ketika seseorang melaksanakan sholat di waktu tersebut, ia akan mendapatkan keutamaan sholat awal waktu. Bagaimana maksudnya? Keutamaan sholat awal waktu kata ulama yaitu diraih dengan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Adzan selesai, yang berkaitan dengan sholat apa? Kita ngejawab adzan, nanti dibahas ya. Ngambil wudhu, ganti baju yang bersih, tungguin sholat jamaah, baru sholat. Nah itu masih awal waktu tuh. Awal waktu itu dari mulai adzan sampai kita selesai melakukan apa-apa yang berkaitan dengan sholat. Dari mulai menjawab adzan dulu, kan jawab adzan itu sunnah. Bahkan ada ancaman bagi orang yang nyepelehin adzan. Dikhawatirkan mati su'ul khotimah. Maka kalau dengar adzan berhenti, dengerin, jawab, baru doa, baru disibuk lagi, nggak apa-apa. Jangan sibuk ketika lagi adzan dengan hal-hal yang nggak penting. Hati-hati. Kayak kita lagi pulang kerja nih maghrib, kan suka adzan tuh, pas banget kena macet. Jawab, jangan bengong. Headset di kuping, dengerin lagu. Maghrib matiin, dengerin tuh adzan, jawab, doa, walaupun sambil bawa motor nggak apa-apa. Masa sih orang-orang bisa berhenti lagi waktu pulang kerja ketika ada pertunjukan, apa itu namanya itu? Debus. Oh, berhenti semua tuh dah. Padahal lagi capek itu pulang kerja tuh. Ketika kita bilang, jawab adzan dulu, mampir tuh ke musola, sholat. Ah, capek, ntar sekalian, capek dia bilang. Nonton debus bilang, nggak capek dia. Kan sering kita lihat. Lagi lewat tuh maghrib, wah, dikerumunin, orang pulang kerja semua itu. Nah, jangan sepelehin yang namanya apa? Adzan. Nah, waktu fadilah, waktu utama, yaitu ketika kita melaksanakan sholat dari mulai setelah adzan dan sibukin diri dengan apa-apa yang berkaitan dengan sholat, baru melaksanakan sholat. Apa sih yang disebut dengan perbuatan-perbuatan atau sebab-sebab yang berkaitan dengan sholat? Nah, di sini dikasih tahu nih sama ulama. Kita lihat bawahnya tuh ya. Wa asbabus sholat, dan sebab-sebab yang berkaitan dengan sholat adalah satu, adzan. Adzan atau kita dengerin adzan sambil menjawab. Kedua, bersuci. Ngambil wudhu. Maksudnya bersuci, ngambil wudhu, bersihin badan, mungkin kalau ada najis, bersuci. Yang ketiga, nutup aurat, ganti baju. Mungkin bajunya kotor atau terbuka, ada yang sobek, diganti baju yang layak.
Yang keempat, menunggu jamaah. Nah, poin menunggu jamaah ini termasuk awal waktu juga. Ketika taklim kita sampaikan, adzan Isya, kan ada adzan tuh. Habis adzan kita taklim lagi. Itu berapa banyak orang yang baru masuk ke masjid baik ke sholat Isya? Berarti kita sambil taklim sama dengan nunggu jamaah. Masih awal waktu gak? Masih. Karena berkaitan dengan awal waktu nungguin jamaah. Nah itu kalau ada orang ngeritik, ini gimana sih habis adzan Isya masih taklim, kan awal waktu langsung sholat. Jawab, awal waktu itu apa maksudnya? Makanya belajar fikih. Nah, Nabi memang bilang sholat awal waktu itu bagus, tapi harus tahu apa itu awal waktu. Awal waktu itu sibuk dengan adzan atau menjawab adzan. Habis itu bersuci, habis itu nutup aurat, ganti baju, nungguin jamaah. Ini kalau dilakuin semuanya dari mulai adzan sampai nungguin jamaah, baru sholat itu masih awal waktu. Buat apa sholat awal waktu habis adzan jumlah orangnya 3 orang, tapi setelah 20 menit jumlahnya ada 20 orang. Mana yang lebih afdal? Yang 20 orang. Karena semakin banyak jamaah semakin bagus. Orang sholat di rumah jumlah mereka 30 orang. Di musola cuma 3 orang. Mana yang lebih afdal sholat berjamaahnya? Yang di rumah. Karena dilihat jumlah jamaah. Tapi kalau sudah jumlahnya banyak, plus di rumah Allah, itu lebih afdal lagi. Seperti itu ya. Jadi nungguin jamaah termasuk awal waktu, masih awal waktu. Sama, anak sering ngalamin kan. Lagi ta'lim, habis adzan kan soal jawab. Itu baru ada yang datang tuh 5 orang. Yang nggak pernah ta'lim, memang datang mau sholat doang. Nah, dengan kita mundur gitu, orang jadi banyak nggak? Jadi banyak. Berarti jamaahnya semakin banyak, dan itu masih awal waktu. Itu satu. Kedua, waktu Isya itu panjang. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, nanti kita akan bahas ya, waktu ikhtiar, artinya waktu di mana masih dapat pahala sholat, kalau sholat Isya, sampai 1/3 pertama waktu malam. Masih dapat pahala awal waktu, itu waktu ikhtiar disebutnya, walaupun memang di bawah awal waktu tadi, fadilah, tapi masih dapat pahala awal waktu, yaitu sampai 1/3 pertama malam. Karena Isya itu waktunya panjang. Itu salah satu alasan juga. Alasan ketiga, Nabi juga disebutkan dalam hadis sahih, pernah sholat Isya di tengah malam, berjamaah. Nggak sholat langsung habis adzan Isya, tapi di tengah malam. Artinya soal awal waktu Isya ini masih panjang. Bahkan ada riwayat Nabi sholat tengah malam, sholat Isya. Kalau sekarang dibilangin sholat Isya awal waktu itu tengah malam, nggak ada yang sholat Isya. Awal waktu ya udah habis adzan tadi, sambil jawab adzan, wudu, nutup aurat, tungguin jamaah, baru sholat. Itu masih awal waktu. Itu disebut dengan waktu utama atau waktu fadilah. Yang kedua, waktu ikhtiar, yaitu waktu yang dipilih syariat atau syara melaksanakan sholat jika tidak dilaksanakan awal waktu. Waktu ikhtiar itu kapan? Dengan selesainya awal waktu. Awal waktu tadi selesai dengan apa? Adzan atau menjawab adzan, bersuci, wudu atau ngilangin najis, tutup aurat, ganti baju, maksudnya bisa termasuk ya. Yang keempat, nungguin jamaah. Habis itu sholat. Itu awal waktu. Dengan selesai sholat, itu masuk waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar artinya waktu yang dipilih oleh syariat untuk sholat. Masih mendekati awal waktu, masih bagus juga sholat di waktu itu. Maksudnya sesudah waktu utama. Ya kurang lebih kalau kita hitung waktu awal waktu itu dari mulai habis adzan ya taruh kurang lebih berapa? Awal waktu masih 15 sampai 20 menit masih awal waktu, kan nungguin jamaah kita. Nah, habis itu sholat.
Nah, kelar sholat baru masuk waktu ikhtiar. Artinya habis adzan 25 menit itu masih waktu ikhtiar. Waktu masih baik juga sholat pada waktu tersebut. Masih dapat pahala walaupun nggak sebesar pahala awal waktu. Seperti itu. Disebut waktu ikhtiar. Ikhtiar itu artinya apa sih? Ikhtiar itu kalau orang itu kan ikhtiar maksudnya usaha ya. Ikhtiar itu di sini maksudnya nggak begitu. Ikhtiar itu memilih. Di kulli insan apa ya? Ikhtiaruh. Setiap manusia itu punya sifat ikhtiar, memilih mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Tapi Allah tahu nih orang bakal milih yang mana. Itu yang disebut dengan takdir. Allah tahu ente itu bakal masuk surga atau neraka, Allah tahu. Cuman ente nggak dipaksa sama Allah untuk milih menjadi penghuni neraka. Tapi akibat ente nanti bagaimana, Allah tahu. Nah, itu namanya ikhtiar. Ente yang milih, ente memilih jalan ke surga apa jalan ke neraka. Saat ini milih jalan surga, emang Allah tahu yang masuk surga nanti. Itu ibarat yang anak kasih tahu ya. Kalau emang Allah sudah tahu siapa yang surga, siapa yang neraka, berarti ya kita pasrah aja. Yang pasrah itu masuk neraka. Seperti UN sekolah, nggak ikut sama sekali UN. Udah gue nggak ikut, tawakal deh, mudah-mudahan lulus. Itu namanya orang gila kalau dia nganggap diri lulus, orang kagak ikut ujian. Nah, yang ujian masih ada harapan dia lulus karena masih ngikut. Nah, begitulah hidup. Walaupun Allah tahu siapa yang surga, siapa yang neraka, tugas kita usaha. Insya Allah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah masuk surga. Kenapa nggak dijamin langsung surga dan neraka? Supaya kita nggak sombong hidup. Kalau langsung untuk anak ibadah, wah aku yakin ahli surga, sombong amat. Makanya disembunyikan sama Allah siapa yang surga, siapa yang neraka. Satu disuruh ikhtiar, kedua biar nggak sombong. Kan banyak orang sekarang anggap diri paling sunnah, paling agamis. Semuanya nggak sunnah, gue yang paling sunnah. Nah, gini nih, masuk surga kira-kira yang sombong gini nih. Nggak ada orang bisa mencium bau surga dengan kesombongan. Nggak boleh sama sekali sombong. Nah, itu waktu ikhtiar yang kedua. Yang ketiga, waktu jawaz. Kenapa disebut waktu ikhtiar tadi? Waktu memilih, karena syariat memilih ini waktu sebagai waktu ikhtiar. Syariat pilih itu waktu ikhtiar, artinya masih dapat pahala tapi nggak sebesar awal waktu. Yang ketiga waktu jawaz. Waktu jawaz artinya waktu boleh. Masih dapat kesempatan untuk melaksanakan sholat dan nggak masuk ke waktu yang diharamkan. Masih boleh sholat dan nggak dapat dosa. Itu maksudnya waktu jawaz. Ay yajuz an tuakhir as-shalah ila hadzal waqt wa qad yakunu bi karahatin aw biduni karahin. Waktu jawaz artinya yaitu waktu yang diperbolehkan untuk menunda melaksanakan sholat hingga waktu tersebut. Waktu di mana kita diperbolehkan menunda sholat hingga waktu tersebut. Nah, waktu jawaz ini nanti akan dibahas. Ada waktu boleh tapi makruh. Ada waktu boleh tapi tidak makruh. Nanti tuh setiap waktu sholat dibahas. Itu tulis dulu begitu dulu ya. Waktu jawaz itu yaitu waktu yang diperbolehkan menunda sholat hingga waktu tersebut. Arti kalau kita tunda sampai itu waktu masih boleh sholat dan belum dapat dosa. Tapi keutamaan ikhtiar dan awal waktu nggak dapat. Jadi keutamaan awal waktu nggak dapat. Untuk dosa enggak. Itu disebut dengan waktu jawaz. Nah, ini waktu jawaz kapan ini masuk ini? Kapan masuk waktu jawaz? Dengan selesainya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu bagaimana? Setelah waktu fadilah hilang, masukkan waktu ikhtiar. Ikhtiar itu artinya dia wudu, nutup aurat, nungguin jamaah, sholat. Nah, itu masih waktu ikhtiar. Dengan sholat di waktu ikhtiar, masuk waktu jawaz.
Begini, anggap aja kalau seandainya jam 12 itu adzan zuhur. Jam 12 sampai 15 sampai 20 karena nungguin jamaah itu masih waktu apa? Fadilah utama. Masuk waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu kita anggap jam 12.20. Sampai kapan? Ya waktu jam 12.20 masuk waktu ikhtiar, artinya dia di situ wudu, dia di situ tutup aurat, nungguin jamaah. Ya kurang lebih 20 menit sesudahnya atau 25 menit. Artinya mungkin 45 menit dari waktu adzan. Itu waktu jawas. Artinya nunda sampai itu waktu masih boleh. Belum dapat dosa. Tapi keutamaan awal waktu apa? Nggak ada, hilang. Itu disebut dengan waktu jawas. Nanti akan dibahas, setiap waktu dibahas. Yang keempat, waktu hurmah, waktu haram. Waktu hurmah itu artinya yang diharamkan, waktu yang diharamkan. Ay yahrumu ta'khir as-shalah ila hadzal waqt, li'annahu sayaqa' juz'un minha kharijul waqt. Nah, waktu hurmah atau waktu diharamkan yaitu waktu di mana haram menunda sholat hingga waktu tersebut. Kenapa? Karena akan terjadi sebagian sholat itu keluar waktu. Ini waktu haram itu kita menunda sholat hingga sisa waktu. Jika kita sholat, sebagian sholat masih dalam waktu, sebagiannya sudah keluar waktu. Itu waktu haram itu. Ya anggap aja sebelum adzan waktu kedua 5 menit. 5 menit lagi adzan nih, adzan asar. Kita belum sholat zuhur. Kita baru sholat zuhur. Itu kemungkinan besar 3 rakaat pertama masih di waktu zuhur. Rakaat keempat udah adzan asar. Nah itu waktu haram. Ente menunda sampai mepet begitu dosa itu. Karena sebagian sholat akan apa? Akan berada di luar waktu. Nah itu haram itu. Nggak boleh sampai seperti itu. Minimal kita sampai waktu jawas. Masih ada waktu cukup buat sholat, buat bersuci, buat nutup aurat. Masih bisa dan waktu masih ada. Itu masih waktu jawas. Walaupun nggak ada dosa, tapi udah nggak bagus sebenarnya sih. Nah kalau waktu hurmah itu tadi ditunda sampai kalau dia sholat, sebagian rakaat sholat di luar waktu sudah. Artinya di sholat zuhur, 2 rakaat pertama masih zuhur, 2 rakaat kedua udah adzan asar. Nah itu waktu haram. Haram dia sholat pada waktu tersebut. Walaupun masih ada waktu zuhur, tapi nggak akan cukup. Nah itu yang disebut dengan waktu haram. Yang kelima, waktu udhurin. Waktu uzur. Apa itu waktu uzur? Yaitu di mana waktu tersebut, di mana kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di waktu tersebut. Itu apa? Ketika kita ada uzur bepergian, seperti jamak takhir, jamak takdim, itu disebutnya waktu uzur. Atau karena sakit, ditunda-tunda karena nggak kuat di awal waktu, ditunda-tunda karena ada uzur, itu disebut waktu uzur. Artinya kalaupun dinunda sampai agak mepet, dia belum dosa juga. Kalau musafir kan udah pasti dinunda karena jamak takdim, jamak takhir. Marid juga bisa menurut Imam Nawawi ya. Orang kalau sholat, setiap sholat pada waktunya sulit bagi dia karena sakitnya nggak tertahankan, dia jamak menurut Imam Nawawi boleh. Itu juga termasuk waktu uzur ya. Waktu sholat sebelum masuk dia udah sholat juga. Nah, itu jamak takdim tuh. Atau jamak takhir, waktu sholat sudah masuk dia nggak sholat ditunda sampai waktu yang berikutnya, itu disebut waktu uzur. Arti uzur, dia nunda sholat ada alasan. Alasan karena musafir atau alasan karena sakit. Itu yang dikenal dengan jamak takdim dan takhir. Jamak takhir. Jamak takhir kan kita tunda. Waktu maghrib masuk kita nggak sholat sama sekali. Sampai adzan isya. Baru kita sholat maghrib plus isya. Nah itu dosa nggak? Enggak. Itu uzur namanya. Arti uzur apa? Ada alasan musafir atau alasan sakit tadi menurut Imam Nawawi. Yang keenam, waktu darurah, waktu darurat.
Apa itu waktu darurat? Ini jarang terjadi sih, cuman nggak apa-apa kita bahas. Waktu darurat itu wahwa akhirul waqt idza zalal mani'. Waktu darurat yaitu akhir waktu salat, dia belum salatnya ya. Akhir waktu salat ketika hilangnya perkara yang mencegah salat. Nanti Anda jelasin ya. Waktu darurat itu yaitu akhir waktu salat ketika hilangnya perkara yang mencegah sahnya salat. Gimana maksudnya perkara yang mencegah sahnya salat? Haid. Dia lagi haid nih perempuan nih. Haid dan dia akan selesai haidnya pada hari ini. Begitu berhenti haidnya kita anggap di waktu zuhur. Berhenti haidnya. Waktu zuhur masih tersisa sedikit. Ya mungkin 1-2 menit. Udah mau adzan asar. Berhentilah haidnya pada waktu itu. Itu disebutnya waktu darurat. Nah waktu darurat ini bagaimana? Dosa gak? Enggak. Nanti kalau dia sudah mandi, dia wudhu. Kalau kelar waktu zuhur tersebut, dia harus qadha atau zuhur. Karena masih ada waktu yang tersisa. Ya, atau mungkin maghrib. Sisa 2 menit mau adzan isya, berhentilah haidnya. Bagaimana? Itu disebut waktu darurat. Artinya dia begitu sudah mandi, sudah wudhu, dia sholat isya dan dia harus qadha maghrib. Itu disebut waktu darurat. Waktu darurat artinya waktu di mana dia nggak akan sempat untuk sholat sebenarnya. Kan dia harus mandi junub. Mandi apa? Hadas besar karena haid. Sedangkan waktu yang tersisa hanya cukup buat takbiratul ihram seandainya. Cuman Allahu Akbar udah mau adzan isya. Artinya kalau dibilang Allahu Akbar masih sempat. Mau baca Fatihah sudah adzan isya. Nah itu namanya waktu darurat. Berhenti haidnya saat itu, maka dia wajib mandi, wudu, sholat apa sekarang? Maghrib apa isya? Ya isya. Isya kan udah masuk pasti kan? Dan dia harus qadha maghrib. Nanti kita bahas. Ada pembahasannya. Cuman waktu darurat ini jarang terjadi ya, jarang terjadi. Cuman nggak apa-apa kita sampaikan sesuai dengan yang tertera dalam Alkitab, kitab ini. Kita masuk ke waktu yang pertama, yaitu waktu zuhur. Wa summiyat adh-dhuhra li'annaha dhahiratun fi waqtin nahar. Kita bahas yang pertama yaitu salat zuhur. Kata ulama disebut zuhur karena mempunyai arti jelas, karena nampak jelas di siang hari. Dhahara arti nampak, muncul. Banyak arti yang dhahara itu bisa diartikan nampak, muncul juga dhahara. Maka disebut zuhur karena nampak waktunya di siang hari, disebut zuhur. Wa qila li annaha tuf'alu fi waqti adh-dhahira wa qila li anna awal salat dhaharat fil Islam. Banyak riwayat ada yang mengatakan dinamakan zuhur karena dilaksanakan di waktu dhahira. Dhahira artinya di waktu siang. Ada juga yang bilang dinamakan zuhur karena sholat zuhur ini adalah sholat yang pertama nampak di Islam atau yang muncul di agama Islam, karena waktu pertama Nabi sholat itu sholat zuhur. Zuhur arti dhahara, nampak. Sholat yang pertama nampak diwajibkan oleh Allah dilaksanakan sama Nabi itu zuhur, maka disebut sholat zuhur dhahara karena nampak. Banyak perbedaan ulama tentang kenapa dinamakan zuhur. Jadi pendapat pertama karena itu adalah sholat nampak di siang hari. Ada pendapat kedua karena itu adalah sholat yang dilaksanakan pada siang hari. Dhahir itu siang hari. Ada yang mengatakan karena itu sholat pertama yang nampak di Islam. Kenapa disebut sholat pertama? Karena sholat pertama yang wajib yang dilaksanakan oleh Nabi, itu sholat zuhur. Waktuha. Nah, kita bahas soal waktu sholat zuhur. Maka ini pakai cara tradisional. Sebenarnya bisa. Waktuha yarkhulu bi zawali syams.
Waktuha yarkhulu bizawali syams. Waktu duhur masuk itu dengan tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Bagaimana saya tahu sudah tergelincir? Nah, itu mungkin kalau pakai pena nih, tinggal pulpen ya. Kita bikin apa namanya? Tanda bulat, tapi harus di apa namanya? Diameternya harus sesuai ya, nggak boleh miring atau apa. Nah, kayu yang panjang nggak ada lekukan sama sekali, ditaruh di tengah. Nah, kalau ketika matahari berada di tengah-tengah langit, ini pulpen nggak ada bayangan sama sekali di sini. Ada bayangannya. Bayangan paling di badannya ada dikit. Nah, di badannya ada. Tanggap deh. Kalau ini pulpennya kita anggap bayangannya 30 cm di badannya. Ini masih belum waktu zuhur. Kapan masuk waktu zuhur? Setelah mulai ada bayangan di bawah, bayangan di pulpen. Plus tambah bayangan waktu matahari di tengah-tengah langit. Kita anggap ketika di tengah-tengah langit nggak ada bayangan kan di bawah, tapi bayangannya di badan. Di badannya pulpen bayangan 30 cm. Masuk waktu zuhur itu bayangan di bawah pulpen 30 cm lebih. Karena yang 30 cm tadi bayangan apa? Bayangan masih di tengah-tengah langit. Bayangan di badan itu. Karena bayangan di badan ada. Kalau di waktu zuhur ketika di tengah-tengah langit itu bayangan ada di badan kita. Belum sampai ke bawah. Nah, bayangan yang di badan kita ini kita anggap 30 cm. Waktu zuhur masuk ketika di bawah sudah ada bayangan. Tapi berapa panjang tuh bayangan? Harus lebih dari 30 cm. Karena yang 30 cm itu bayangan ketika di tengah-tengah langit. Harus lebih dari 30 cm. Ini baca deh. Apa namanya? Bahasa Indonesianya. Wa yakhruju, dan keluar waktu zuhur idza sara dhilli kulli syai'in mithlah ghaira dhillil istiwa fala yuhsabu dhillul mawjud indal istiwa. Nah, dikatakan di sini sampai zawal, yaitu bayangan. Wa yakhruju idza sara dhilli kulli syai'in mithlah, dan keluar waktunya adalah dengan apa? Dengan bayangan setiap benda itu sama dengan ukuran bendanya tanpa memasukkan bayangan ketika nampak di waktu istiwa. Anak kasih waktu apa? Kasih umpama lagi ya. Ya sebenarnya sih kalau ada yang panjang benda enak. Ya pulpen deh. Ketika matahari di tengah-tengah langit, itu nih pulpen nggak ada bayangannya. Tapi di badan pulpen ada bayangan. Pasti itu. Nggak mungkin nggak ada. Di badannya ada bayangan, cuman belum sampai ke bawah, ke apa namanya? Ke bumi, belum ada di bumi ya, masih di badannya. Nah, kita anggap nih pulpen ketika istiwa bayangannya 30 cm. Di badannya nih, belum sampai ke bawah. Waktunya masuk, waktunya apa namanya itu? Waktu zawal syams. Nggak seperti itu, waktu bizawal syams ya. Zawal syams itu tergelincir matahari. Ada bayangan dikit, maaf ya. Ada bayangan dikit, itu termasuk waktu zuhur. Ini anggap nih pulpen berapa senti nih? Ya anggap 10 cm deh. Begitu zawal syamsi, ini pulpen di bawahnya ada bayangan dikit. Maaf, salah ngomong tadi. Di bawahnya ada bayangan dikit. Nah, ini sudah masuk waktu zuhur. Keluar waktu zuhur, ya. Keluar waktu zuhur idza sara dhilli kulli syai' mithlahu ghaira dhillil istiwa. Nah, di sini dikasih tahu di bawah ya, penjelasannya seperti ini. Idza kana tul dhil 'inda al-istiwa arba'ati asabi' wa tul syakhs dira'ain. Wa yakhruju waqtu dhuhri idza sara ad-dhil ka tul syakhsi ghaira dhillil istiwa ay dira'ain wa arba' asabi' min yadahu syakhs wa la naqul dira'an. Fakat fi bidayat syakhs. Jadi emang sedikit agak rumit, nggak apa-apa dijelasin lagi. Ketika matahari di tengah-tengah langit, itu nih benda pasti ada bayangannya, pasti, tapi nggak sampai ke bawah ya. Anggap bayangannya di sini 5 cm lah. Ketika masih di tengah-tengah langit nih, belum masuk waktu zuhur nih, masih tengah-tengah langit. Nah, waktu zuhur masuk ketika ini pulpen mulai ada bayangan di bawah. Walaupun dikit.
Ingat ya, walaupun dikit ada bayangan, itu sudah masuk waktu duhur. Wa yakhruju, keluar waktu duhur idza sara dhilli kulli syai'in mithlah. Dan waktu duhur itu selesai, ya, waktu asar masuk ya. Waktu duhur itu selesai jika bayangan benda itu sama dengan panjangnya. Ini panjangnya 10 cm. Bayangan di bawahnya berarti apa? 10 cm. Ghairi dhillil istiwa, selain dhil istiwa. Artinya apa? Selain bayangan yang ketika masih istiwa. Tadi ada bayangan berapa? Berarti harus berapa ya? 10 tambah 5, 15 cm. Itu waktu asar. Itu selesai waktu duhur, artinya maaf ya. Selesai waktu duhur. Ana ulang lagi. Waktu duhur masuk dengan tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Ketika matahari istiwa, ketika masih ada istiwa, dhilil istiwa, di badan benda itu pasti ada bayangan, pasti belum sampai ke bawah. Anggap 5 cm di sinilah. Nah, ketika waktu duhur masuk, ketika ini benda ada bayangannya di bawah, walaupun sedikit. Itu sudah waktu duhur. Selesai waktu duhur itu ketika bayangan benda sama dengan panjangnya. Anggap ini benda 10 cm. Bayangannya juga 10 cm. Plus bayangan istiwa yang 5 cm tadi. Berarti 15 cm. Itu waktu duhur selesai. Kegambar gak? Paham insya Allah ya? Pokoknya nanti jangan lupa dengan bayangan istiwa. Nah, istiwa syamsi itu masih ada bayangan di badan. Pasti. Cuman belum sampai apa? Ke bawah. Nah, di sini memang dijelasin, cuma di syarahnya nggak ada situ ya. Idza kana tulul dhil 'inda al-istiwa arba'ati asabi' wa tul asy-syakhs dira'ain. Fa yakhruju waqtu dhuhri idza sara dhil ka tul asy-syakhs ghayra dhil al-istiwa ay dira'ain wa arba'ati asabi'. Biyad wa la naqul dira'an, bal ad-dira'an min ba'di dhil al-istiwa ala arba'ati asabi'. Nah, seperti itu tadi gambarannya yang Anda sampaikan ya. Cuman di situ nggak dijelasin. Wazawalu huwa mailu syams an wasatis sama kabid'i zawal bitijahal ghurub wal istiwa bulugh syams ila watis sama wa indahu yakunu al-ashadil basit yusamma dhillul istiwa. Ya. Nah, di sini dijelasin juga bahwasanya istiwa itu adalah posisi matahari tepat di tengah langit. Saat istiwa, setiap benda akan memiliki bayangan yang merata. Bayangan yang merata, dan ini disebut dengan bayangan istiwa. Ya, bayangan merata masih di badan, maksudnya nggak sampai ke bawah. Nah, itu bayangan istiwa. Wazawal, adapun zawal itu tadi kita bahas adalah tergelincirnya matahari ke arah barat, ke arah terbenam. Dari mana kita tahu? Mulai ada bayangan di bawah. Itu sudah masuk waktu duhur. Nah, kemudian masuklah kita ke augat sholat duhur. Ya, waktu-waktu sholat duhur. Yang kita bahas tadi sebelumnya itu. Kita mulai dari waktu pertama disebut dengan waktu fadilah, waktu yang utama. Kita bahas sebelumnya kan, apa itu waktu utama? Yaitu dengan masuknya awal waktu dan sibuk dengan apa-apa yang berkaitan dengan sholat. Seperti apa? Adzan, menjawab adzan, bersuci, wudu, bersihin najis, nutup aurat, nungguin jamaah. Jadi setelah ini semua dilakukan, baru sholat, itu disebut awal waktu. Waktu fadilah, maaf ya, disebut dengan waktu utama. Ya, sampai sini dulu dah. Sampai sini dulu. Waktu utama, waktu duhur. Fadal, ada yang mau ditanya? Faham nggak tadi waktu duhur? Insyaallah faham ya.
Tadi anak kasih umpama pulpen aja. Ketika istiwa di sini ada apa? Ada bayangan ya, dikit biasanya. Nah, ketika masuk ke zuhur itu sudah ada bayangan di sini, walaupun dikit. Bayangan kita udah ada. Waktu zuhur selesai, kalau bayangan di bawah kita sama dengan nih benda, tapi ada lebihnya. Lebihnya bayangan apa? Bayangan istiwa. Bayangan istiwa berapa senti tadi? 5 senti. Bayangan di benda 10 senti. Jadi kalau bayangan di bawah sudah 15 senti, karena 10 tambah 5, itu sudah selesai waktu zuhur. Paham insyaallah ya? Gampang sebenarnya sih. Nah, sampai waktu utama yaitu awal waktu dengan menyembuhkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat seperti adzan, jawab adzan, tutup aurat, bersuci, nungguin jamaah, artinya nungguin orang semakin banyak. Seperti itu. Baru sholat itu disebut awal waktu. Sampai sini dah. Ada yang mau ditanya? Fadhal, silahkan. Fadhal. Nah. Nah. Sampai hampir habis. Nah. Waktu misalnya kita ada waktu itu kita tahu nih maksudnya sampai itu sebaiknya menunggu sholat aja jangan dihalang. Begini, kalau posisi antum tadi kan lupa, beda lagi hukumnya. Yang mentakhirkan sholat tanpa sebab, dia tahu waktu sholat dan dia sadar belum sholat, tapi dia ntar aja. Nah itu. Kalau yang antum tanyakan, antum kelupaan. Lupa, baru ingat masih ada waktu dikit lagi. Ini gimana nah? Ya tetap aja wudhu aja. Wudhu, siap-siap buat sholat zuhur. Ternyata adzan asar. Ya sudah, yang penting saya udah usaha. Ingin sholat pada waktunya. Jangan, taruh nungguin asar aja adzan. Enggak. Langsung sibukin diri dengan apa? Dengan mau melaksanakan sholat. Kalau keluar, ya sudah, berarti zuhur di qadha karena lupa. Dan kan kita dibahas. Udah bahas belum ya? Oh, belum. Udzur sholat. Belum bahas ya. Udzur sholat nanti kita bahas. Udzur sholat itu antaranya adalah lupa. Lupa pun ada macam-macam. Ada lupa yang nggak haram, ada lupa yang haram. Lupa yang nggak haram tadi mungkin sibuk kerja, lagi baca Quran, bantuin tetangga, lagi sibuk kita bantuin, baru kita ingat astagfirullah, aku belum sholat nih. Sampai keluar waktunya baru ingat. Dosa gak? Enggak. Itu lupa namanya. Nah, yang di sini yang dibahas itu waktu haram itu dengan sengaja seperti itu ya. Ada lagi? Fadhal. Ada? Di luar tema juga boleh, nggak apa-apa. Fadhal. Silakan. Nah. Hmm. Gimana? Nggak ada. Pokoknya hubungan dari luar nikah bukan bin bapaknya sudah. Ya, mau siapapun dia. Karena ini perkara haram. Mau siapapun yang ngelakuin, mau itu duriyah Nabi kek, bukan duriyah Nabi kek, hukum agama sama. Makanya kata Nabi, jikalau putriku, dan kita nggak sebutin namanya putrinya, karena si Imam Syafi'i, kalau bawa ini hadis, Imam Syafi'i nggak pernah mau menyebut nama Fatimah. Adabnya dia. Walaupun hadisnya kan menyebutkan jikalau putriku Fatimah, tapi Imam Syafi'i selalu nggak menyebut Fatimahnya. Adabnya beliau tuh ya. Jika putriku mencuri, aku akan potong tangannya. Artinya hukum ya tetap hukum. Mau siapapun dia, hukum ya hukum. Haram ya haram, halal ya halal. Jadi kalaupun terjadi hal semacam itu kepada dzurriyyah, naudzubillah min dzalik, dia itu apa? Ngisi di luar nikah. Anak dia enggak? Enggak.
putus sudah. Jadi jangan macam-macam kalau urusan apa? Hukum agama jangan macam-macam ya. Hukum agama nggak ngelihat siapa dia. Siapapun dia akan dihukum. Sahabat emang nggak dihukum. Sahabat ketemu Nabi langsung loh, berjuang sama Nabi langsung. Ketemu Nabi, ngelihat wajahnya Nabi langsung. Ketika bersalah dihukum. Yang dicambuk ada, yang dirajam ada. Karena mereka ketemu Nabi langsung. Ya, apalagi kita ketemu Nabi kagak. Tiba-tiba ngelakuin hal-hal semacam itu ya tetap hukum mah hukum. Putus. Jadi nggak usah nyari mubarir, tahu mubarir nggak? Jangan nyari-nyari alasan atau sesuatu yang bisa nutupin perkara itu, nggak bisa. Haram itu tetap haram, bukan anaknya, bukan anaknya. Seperti itu ya. Ada lagi? Kalau nah. Kita bantu, kami itu sebenarnya mampu jadi kemana-mana aku minta. Bagaimana tuh orang seperti itu? Dia mampu, Terus minta kemana-mana juga minta bantuan. padahal dia orang mampu. Aku tapi kayak nggak mampu jadi buat pencarian gitu. Oh gitu, haram nggak? Haram. Begini, dalam Islam itu ketika antum nggak punya penghasilan sama sekali, emang nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan, dalam kondisi lapar, sangat lapar, boleh nggak meminta? Dibolehin, hanya sekedar makan dan bisa bertahan seharian sampai besok. Nggak boleh tuh minta lebih daripada yang kita butuhin. Kita butuhin cuma makan ya, 50.000 seandainya cukup. Dia minta ambil 1 juta. Yang lebih dari 50.000 itu udah dosa. Dia hanya boleh bertahan hidup tuh hari. Tapi besok mau makan apa? Ya besok tinggal besok bangun sholat subuh minta sama Allah. Siapa tahu ada kerjaan. Nggak ada juga, mentok juga sampai kelaparan. Baru boleh minta lagi. Hanya sekedar ngilangin lapar doang. Nggak boleh kayak sekarang nadang-nadang di jalanan tuh. Kreseknya berapa juta isi itu. Kelihatannya doang pas lampu merah soal lusuh. Ini terbuka deh kantongnya. 5-10 juta isi itu. Orang-orang dibodoh-bodohin tuh, orang yang pulang kerja tuh, naik motor sampai keringet dingin, dia mau pulang, gaji cuma 5 juta sebulan. Dan ini cuma begitu aja, nadang dekat lampu merah pura-pura lemes, yang terbuka ada 30 juta isinya. Haram nggak? Haram itu. Nggak boleh sama sekali ya. Soalnya ada pernah ngalamin. Ya mudah-mudahan tuh orang beneran ya, mudah-mudahan tuh orang beneran, mudah-mudahan harus tontonannya ya. Jadi pada suatu itu, ada orang duduk pinggir jalan, nahan dadanya gini. Emang orang kayak minta-minta sih, nahan dadanya kesakitan teriak gitu kan, nggak tega lihat deh, jangan-jangan bener sakit kali gitu, nambahin. Kenapa pak? Nggak mau jawab. Butuh bantuan nggak pak? Didiam aja. Udah karena nggak tega anak kasih 50.000. Nah pak, mungkin belum makan kali, bikin gitu begitu kali ya, kasih dah. Udah, anak pergi, emang lagi mau beli sesuatu nggak jauh dari situ, sambil anak ngeliatin, itu banyak orang berhenti ngasih duit. Emang orang Indonesia Masya Allah hati dah. Kalau ngeliat orang susah tuh pada mau peduli lah, kita akuin ya. Berhenti, ibu-ibu berhenti, bapak-bapak berhenti, ngasih mulu. Mungkin udah banyak kali. Ngeliatin tuh ada 15 menit, berapa motor berhenti ngasih dia. Begitu mulai sepi, dia nengok begini-begini, dikabur. Depan muka kita, dah perasaan tadi sakit. Langsung lari ke Sonic. Ya harus nonton kita, mungkin benar sakit kali ya. Benar lah harus nonton kita. Cuman ini depan muka kita itu. Itu kejadian depan muka kita. Makanya kadang-kadang melihat orang semacam itu kita jadi benar berkagak sih orang ya. Jadi timbul kayak sultan jadi ya. Benar berkagak ya. Nah gitu. Jadi kalau dia meminta melebihi batas yang dibutuhkan haram. Apalagi dia punya. Tapi seolah-olah susah. Minta mulu sama keluarga. Itu dosa. Nggak boleh sama sekali. Orang yang mendoakan diri susah beneran. Hati-hati. Ya orang yang doain diri susah, padahal nggak susah. Oh gitu mah sulit, masalah beginian mah kita sih bukan orang punya. Orang nggak punya, mereka tercatat. Nggak punya nih orang udah. Iya. Makanya biasakan jangan kayak gitu. Kalau ada, ya bilang ada. Nggak banyak, bilang aja nggak banyak. Nggak usah pakai bilang, gua mah susah. Dicatat sama malaikat jadi susah. Jangan biasakan seperti itu. Apalagi itu keluarga ya. Wah, keluarga yang lain juga tahu keadaan dia. Ini kan bikin kesel. Itu nggak benar. Nah, seperti itu. Syariat nggak mengajarkan kita untuk meminta melebihi yang kita butuhkan. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Online ada nggak? Nggak ada pertanyaan di akhir. Bahwa manfaat ada hadiniah.
وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حب واستر لنا العورات. لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عبد الحب والصحب عداد تشي الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.